pengalamanku selama setahun WHV. Apakah benar-benar WHV ini adalah jalan keluar bagi semua masalah anak muda kayak aku yang usia 20-30 tahun? Ya pertama sih financial problem ya, kayak apalagi di sini sistem gajiannya per minggu ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Arwah di channel apa yo. Gak fokus sama rambutku, jadi aku udah hair transplant di Bali. Waktu itu kalian bisa lihat videonya di sini. Nah, buat kalian yang udah subscribe channel ini gara-gara nonton video WHV ada yang tembus hampir 9.000 views, ya terima kasih buat kalian udah subscribe channel ini. Kedepannya ini channel ya seputar WHV, seputar hair transplant. Jadi aku bikin playlist aja buat kalian yang mau, yang kepo tentang WHV atau kepo tentang hair transplant. Jadi ada dua versi. Nah, di sini juga aku mau share keinginan aku sebagai content creator. Memang belum spesifik tentang WHV karena sebenarnya udah banyak sih bahas tentang WHV, apalagi di TikTok, di Instagram banyak banget yang bahas tentang WHV. Jadi aku cuma bahas tentang WHV itu seputar sepengetahuanku dan apa yang ku alami itu aja. Aku nggak bisa kasih informasi yang terlalu banyak tentang WHV karena aku juga ya kurang informasi, kurang bergaul, dan kurang explore Australia, apalagi bagian-bagian Darwin, bagian-bagian Queensland, bagian South, tempat-tempat yang aku belum datangi. Jadi aku belum bisa kasih gambaran real seputar general tentang Australia. Di video kali ini udah masuk bulan Juni tanggal 10, berarti udah hampir setahun aku WHV-an di Australia. Jadi aku WHV-an di Australia itu dari akhir Juli 2023. Jadi udah sebulan lagi, udah setahun aku udah WHV di Australia. Dan aku mau kasih perspektif dariku setelah hampir setahun WHV di Australia ini bagaimana sih. Apakah WHV itu benar-benar fix your problem? Ya, karena sebagian orang menjadikan WHV ini sebagai motivasi pertama untuk dapat uang, modal, dan sebagainya. Ataupun ada yang pengen move abroad, jadi pengen tinggal di luar negeri dalam jangka waktu tertentu, atau pengen berkarir di luar negeri, atau pengen merasakan pengalaman di luar negeri, dan banyak lain sebagainya. Tujuan mereka mau ke Australia, ke luar negeri, utamanya ke Australia, menggunakan WHV ini. Nah, kenapa WHV ini menarik ya? Menurutku karena WHV ini salah satu visa yang persyaratannya itu sebenarnya nggak terlalu banyak guys, nggak terlalu rumit. Kalau kalian bisa lihat videonya ini, yang penting kalian memenuhi syarat, kelengkapannya lengkap. Nah, cuma banyak yang nggak bisa WHV itu karena memang rebutan guys, jatahnya itu nggak banyak. Terus makin kesini WHV itu makin populer gara-gara mungkin akses sosial media yang sangat cepat dan gampang dari konten kreator yang tinggal di Australia yang bahas tentang WHV. Mungkin karena aku juga yang bahas WHV, tapi karena saking populernya, biasa kan orang Indonesia kayak FOMO gitu, atau misalkan kayak kaget teknologi, kaget informasi gitu, ikut-ikutan istilahnya ya, kasarnya ikut-ikutan tuh. Beberapa orang juga akhirnya tahu WHV itu apa, caranya apa, dan sebagainya. Itu juga pedang berdua mata sisi juga sih, makin terkenal tapi makin banyak peminat dan makin susah. Aku sebenarnya juga udah bahas di videoku tentang alasan WHV 2024 kenapa kalian harus WHV 2024. Nah, terjadi sekarang guys, semakin banyak peminatnya dan semakin susah. Jadi kalian harus berkompetisi sama orang-orang lain gitu. Lebih banyak orang, nggak sama kayak awal-awal WHV dibuka pasca corona ya, masih sedikit dan makin terlalu mudah, jadi akses ke sistemnya juga nggak ngedown, jadi ya lancar lah waktu awal-awal pasca corona itu. Nah, terus kembali lagi ke video ini, yang aku mau bahas sebenarnya adalah pengalamanku selama setahun WHV. Apakah benar-benar WHV ini adalah jalan keluar bagi semua masalah anak muda kayak aku yang usia 20-30 tahun? Ya pertama sih financial problem ya, kayak aku, atau misalkan pengen meraih mimpi bisa keluar negeri dan sebagainya. Nah, itu aku akan bahas di video ini. Nah, yang aku rasakan selama WHV ini, yang pertama itu
itu di awal 3 bulan pertama itu struggle banget. Apalagi aku yang nggak banyak teman di Australia ya. Maksudnya ada sih teman, tapi teman tuh ada yang student, ada yang permanent visa, ada yang jarang yang ada WHV guys. Jadi pun kalau kalian bisa punya banyak teman di sini tuh dari anak WHV itu bagus ya. Kayak kalian udah ada gambaran, udah ada tempat untuk kalian datangi, ada tempat kalian buat tanya-tanya gitu. Kalau dulu awal-awal aku kayak nyari informasi itu kebanyakan dari YouTube ya, makanya aku kepikiran bikin YouTube kayak gini supaya ya kalian yang tipikal kayak orang kayak aku itu punya sumber informasi gimana sih di Australia, apa sih the real problem di Australia. Nah itu salah satunya adalah kalian harus bener-bener bisa independen guys. Kalian nggak boleh bergantung sama orang lain. Kalau kalian di Indonesia masih bergantung apa-apa sama orang tua, apa-apa sama temen, apa-apa sama keluarga. Itu kalau sampai di sini kalian punya masalah sedikit itu kalian nggak bisa selesaiin sendiri walaupun ya pasti orang-orang teman sekitar kita pasti bantu ya kalau benar-benar dalam kesusahan, tapi kayak sekedar administrasi dan sebagainya itu kalian harus ngelakuin sendiri gitu. Nah yang aku rasain seperti itu, apa-apa sendiri sebagai dalam hal kayak kemana-mana apa biasanya sendiri, ngurus diri sendiri lah. Nah, kedua adalah masalah rent. Nah, di sini itu masalah rent itu sangat complicated guys bagiku ya pribadi. Karena aku tipikal orang yang agak picky sama tempat tinggal. Gak mau kayak sharing sama room sama orang. Aku juga kalau walaupun satu rumah sharing house ya, walaupun private room, aku juga biasa nanya-nanya orangnya apa, kerjanya apa, aktivitasnya apa. Nah, ada satu kasus aku pernah ngerent di satu rumah selama 3 bulan. Nah, akhirnya di bulan tersebut 3 bulan setelah aku rent itu ada pendatang baru yang schedule-nya sama dengan aku ya, bangun paginya sama, jamnya sama, berangkatnya sama. Nah di situ aku merasa kayak terganggu dan nggak nyaman gitu. Akhirnya aku pindah dan itu berbuntut dengan masalah besar. Nanti aku bakal jelasin di video selanjutnya masalah rent ini karena sangat panjang dan ini merupakan alasanku kenapa nggak sering upload lagi di YouTube gara-gara aku punya masalah dengan rent tersebut. Nah, selanjutnya adalah kerjaannya. Itu masalah rent, masalah hidup sendiri. Nah, kerjaanku itu sekarang seputar Mid Factory. Fisik iya, emang otak nggak nguras otak sih, tapi memang fisik sangat-sangat menguras guys. Jadi, kerjaan di Mid Factory itu aku harus bangun dari rumah jam 4. Nah jam 4 itu aku kayak siap-siap bekal, siap-siap everything lah. Dan ninggalin rumah itu sekitar 4:40 sampai di sana itu. Pokoknya sebelum 5:30 itu harus udah ada di sana. 5:30, nah 5:30 itu sampai sekitar jam 2, kalau overtime itu bisa sampai jam 3 siang dan begitu seterusnya selama 5 hari. Jadi itu capek banget, menguras energi, apalagi ini kerjaan fisik ya. Pokoknya menguras energi lah. Kalian sampai di sini capek banget dan kalian harus istirahat. Nah, istirahat dan itu pun kalian harus siapin bekal kalian lagi, makanan kalian harus packing kayak dan sebagainya. Kalau kalian tipikal orang yang suka rebahan gitu kayaknya nggak cocok deh WHV ini, kalian bakal mutusin untuk izin kerja dan sebagainya karena mereka juga nggak maksa kalian kerja tiap hari gitu. Kalau casual kan bisa izin kapanpun ya, tergantung dari manajer dan supervisor kalian lah. Sisi buruknya kalau kalian sering kayak gitu bakal ditandai sama supervisornya, kalian bakal dipecat atau kemungkinan terburuk lah kalian bisa dipecat gitu. Mungkin bakal ditegur dulu apa dinasehatin dulu. Nah itu resikonya besar ya di WHV ini, resiko kayak gitu besar, apalagi mungkin manusiawi ya kalian capek kan karena memang kerjanya berat, dia manusiawi, tapi mereka nggak mau tahu gitu karena kalian casual begitu, bukan full time. Mungkin full time kalian bisa minta izin, kalian tetap digaji gitu dan setelah sembuh kalian bisa kembali lagi dengan mereka, tapi casual nggak seperti itu guys. Jadi itu yang aku rasain ya masalah kerjaan.
Nah, selanjutnya masalah cuaca. Nah, cuaca di sini apalagi udah winter, itu sangat-sangat membuat kita malas-malasan ya. Mungkin aku udah bahas di video tentang winter. Jadi ada namanya winter blues. Jadi kalian mentally itu kayak bisa jadi kalian malas-malasan. Memang ada kayak reaksi hormon atau reaksi kimia dalam tubuh kalian yang membuat kalian malas-malasan, guys. Jadi memang ada penelitiannya seperti itu. Nah, cuaca sekarang tuh memang bikin malas, kalian kayak ngantuk seharian, pengen rebahan. Nah, itu yang musuh terbesar bagi orang yang kerja di negara 4 musim ya. Kayak contohnya di Australia ada musim dingin, itu yang membuat challenge terbesar untuk kerja di luar negeri. Dan sebelum ke Indonesia, kalian harus pertimbangin hal itu. Memang apakah kalian betah kerja di suhu yang dingin, apa di winter. Kalau misalkan memang belum siap, mungkin kalian bisa datang pas nggak winter gitu ya, untuk bisa beradaptasi dikit demi sedikit. Nah, selanjutnya adalah bahasa, guys. Nah, bahasa di Australia, asal kalian tahu ya, bahasa di Australia itu agak rumit ya menurutku ya. Yang aku rasa aku udah bagus bahasa Inggrisnya, atau misalkan udah sering nonton video-video dalam bahasa Inggris, itu pas di Australia itu clueless banget sama bahasa Inggris di Australia. Mungkin kalau di perkotaan masih bisa lah ya, orang di ngomong tuh masih bisa dimengerti. Tapi kalau kalian udah kayak ke regional, ke countryside, kayak aku sekarang itu, orang-orangnya tuh sumpah kayak kurang mengerti, guys. Kayak mereka tuh bicara pakai slang dan banyak disingkat gitu. Jadi pas kalau misalnya kayak ada suatu masalah, kita harus dengar baik-baik gitu. Atau misalnya berulang-ulang kayak kembali bego bahasa Inggris, gak ngerti gak sih? Kayak kalau kamu dibilangin ini tapi lu tangkapnya beda. Nah, itu yang sering terjadi di tempat kerja gue. Jadi saran gue sih, anggap aja itu sebagai pembelajaran buat kalian, sama dengan aku. Jadi aku selalu jika itu pembelajaran buat aku, jadi nggak pernah, jangan tersinggung, guys, karena itu bukan hal yang besar di Australia, karena kalian itu bahasa kedua kita ya. Kalau bahasa kedua itu wajar kalau kita bikin salah dengar atau salah apa, itu wajar banget. Mungkin ya beberapa orang kayak gak terima, tapi menurutku itu pembelajaran aja. Nah, selanjutnya adalah masalah selanjutnya yang aku rasakan di Australia itu boros, guys. Nah, boros ini dalam arti kayak misalkan kalian udah punya gaji sekian juta, let's say 10 juta per minggu ya. Nah, 10 juta per minggu itu, apalagi di sini sistem gajiannya per minggu ya. Kalian bisa check out wishlist kalian per minggu, guys. Jadi semudah itu kalian bisa ngeluarin uang ya, ngeluarin uang. Semudah itu kalian bisa spend money kalian. Kalau misalkan kayak pengen beli ini, dalam seminggu kalian bisa beli, guys. Kalian nggak usah nunggu sebulan, nunggu nabung gitu, hemat-hemat. Tapi dalam seminggu kalian bisa beli, misalkan apa gitu, kalian mau beli kamera baru harga 5 juta gitu, kalian bisa beli dalam seminggu. Nah, itu hal yang aku rasain, sama mungkin beberapa orang juga ngerasain ya. Kayak misalkan kalau kalian tinggal kerja di Australia, kalian makin boros gitu. Padahal dulu tinggal di Indonesia, uang 5 juta itu banyak banget kan, kayak kalian bisa beli apa, makan apa, sebagainya. Bahkan ada kalau temanku seusia kita gaji 5 juta itu udah bisa cicil rumah, guys. Tapi ini kita udah gaji berapa juta tapi belum bisa cicil rumah gitu, karena saking borosnya ya. Nah, selanjutnya adalah sebagai generasi sandwich ya. Aku tahu kok seusia kita itu gak jauh-jauh dari generasi sandwich ya, dimana kita harus nanggung beberapa anggota keluarga ya. Kayak aku nanggung adikku, keponakanku, beberapa juga kalau misalkan ada keluarga yang butuh bantuan, aku harus pinjemin uang. Nah, kalau pinjemin uang ke keluarga ya, mungkin tahun depan baru diterima kan. Mungkin mereka lagi butuh-butuhnya, atau kena musibah, sakit dan sebagainya, kita harus minjemin uang. Dan trikinya kalau sama keluarga itu ya, kayak kita susah nagihnya. Kayak kalau kita butuh ya, nagihnya tuh susah gitu, kadang banyak alasannya gitu ya. Pasti kalian beberapa dari kalian ngerasain hal yang seperti itu. Nah, itu ya bisa dibilang sandwich kan, kayak misalkan seperti itulah. Tapi dalam hal ini mungkin karena kita udah gajinya tinggi ya, jadi mereka kira uang itu udah bukan masalah bagi dia bisa gajinya sekian juta, puluhan juta per bulan, masa sih uang segini nggak bisa gitu ya. Sekali lagi
lagi di sini aku coba ya memahamkan keluarga aku bahwa kalau aku pinjemin uang itu harus diganti guys. Jadi aku selalu bilang gitu, walaupun saudara apa harus kalau jatuhnya minjem uang kalian harus ganti gitu. Ataupun kalau misalkan aku mau bantu, aku bantunya ya sebisaku aja karena aku punya prioritas yang lain itu. Nah awal-awal aku rasa itu minjemin uang gampang ya, tapi lama-kelamaan aku rasa kalau dipinjemin terus tapi nggak diganti ya aku yang rugi gitu. Makanya buat kalian yang generasi sandwich mungkin kalian bisa belajar dari sekarang. Nah selanjutnya hustle life. Nah hustle life ini udah sih aku bahas dengan di video-video sebelumnya itu yang kayak apakah kamu yakin mau ke Australia, ada kayak videonya yang di sini. Nah hustle life itu kalau kalian kayak di Australia itu istilahnya workaholic. Jadi kalian apalagi casual ya bisa lebih dari satu pekerjaan sampai 3. Jadi kemarin ada momen aku sangat hustle life. Jadi aku kerja di Meat Factory dan malamnya aku kerja di resto. Walaupun sebenarnya di resto itu shiftku cuma 2 hari guys, tapi kadang mereka butuh orang kan. Jadi aku iyain aja walaupun waktu itu aku lagi capek banget, jadi aku iyain gitu. Nah itu nggak bagus sih bagi fisik dan mental kita selama di Australia. Tapi buat kalian yang nyaman-nyaman aja nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi buat kalian yang baru mau memulainya mungkin bisa sedikit demi sedikit, atau misalkan dari yang masih di Indonesia kalian harus pertimbangin kondisi seperti ini guys. Nah selanjutnya frugal life. Nah frugal life itu kayak misalkan kalian berhemat, hemat. Seperti yang kalian tahu ya, biaya hidup di Australia itu sangat tinggi ya. Kayak sekali makan itu bisa sampai $20. Makanya kalian harus masak. Nah harus masak itu kalian harus belanja dulu di grocery store. Kalian harus kalian harus prep food, ya masak dan sebagainya buat menekan biaya makan gitu. Nah di sini kan kalau kalian masak berarti ngeluarin energi lagi, ngeluarin waktu lagi. Kalian nggak bisa nyantai di weekend. Nah itu frugal life ya. Kalian ya sebisa mungkin bagaimana bisa menghemat pengeluaran dan bisa nabung sebanyak-banyaknya gitu. Nah di situ ya realitanya seperti itu guys. Aku lakuin dari awal di sini sampai sekarang itu jarang banget makan di luar, apalagi sekedar untuk makan sehari-hari itu aku jarang banget. Kayak bisa dihitung jari lah dalam sebulan, misalkan seminggu sekali gitu makan fast food atau dinner sama teman, atau misalkan makan di luar sushi dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu bisa dihitung jari karena memang semahal itu kalau makan di luar, apalagi weekend ya. Kalian bakal di charge 10% kalau weekend yang awalnya $20 bisa jadi lebih dari $20 kayak gitu, $25 dan sebagainya. Nah itu hal negatif yang gue dapat selama di Australia, kerja di Australia. Nah walaupun hal seperti itu ya, tapi di sisi lain aku sangat bersyukur. Nah WHV ini menjadi jalan keluar bagiku untuk bisa pertama financially independent. Jadi aku bisa membiayai hidupku sendiri, membeli barang-barang yang aku inginkan, dan aku bisa hair transplant di Bali yang biayanya itu fantastis banget. Kalau misalkan aku kerja di Indonesia itu kayaknya aku nggak bisa banget hair transplant guys. Nah biaya hair transplantku ini kasarnya itu sekitar 50 jutaan ya. 50 jutaan itu kalau di Indonesia kapan kalian nabung, kecuali kalau misalkan kalian pengusaha mungkin, atau misalkan kalian anaknya siapa, ada uang dari keluarga. Di Australia sendiri aku mulai nabung kan sedikit demi sedikit gitu, akhirnya terkumpul, dapat waktunya, akhirnya aku terbang ke Bali dan bisa hair transplant. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa nonton aja videonya ini, seminggu hair transplant di Bali. Selanjutnya adalah sebagai orang yang pernah tinggal di luar negeri, aku sangat bersyukur tinggal di Australia karena bisa merasakan negara yang lebih superior lagi dari Jepang. Nah, buat kalian yang belum tahu, aku pernah tinggal di Jepang 2,5 tahun di Jepang untuk sekolah, dan aku rasain sangat-sangat nyaman dari segi safety, dari segi kebersihan, dari segi makanan, dari segi kenyamanan belanja dan sebagainya. Itu transportasi itu aku sangat terbiasa di luar negeri guys, di negara maju. Nah balik ke Indonesia itu kayak berasa stres lah ya, apalagi masalah administrasi juga. Pokoknya hal-hal yang seperti itu yang membuat kita banyak pikiran gitu, kayak stres, yang kualitas hidup kita juga kurang gitu. Walaupun mungkin awal-awal gajiku nggak banyak ya, tapi aku merasakan kenyamanan. Nah ketika kita merasakan kenyamanan, di situ produktivitas kita lebih meningkat. Apa-apa
bisa kita jalani dengan enjoy, dengan nyaman dan tenang. Ya, seperti itu sih yang aku cari. Nah, hal yang itu aku rasa sangat bersyukur karena ada WHV ini. Nah, selanjutnya aku udah bisa nyetir, guys. Jadi dulu di Indonesia mungkin karena keluarga aku bukan dari keluarga yang privilege ya, yang punya sarana dan prasarana yang lengkap dari orang tua. Aku tinggal di kampung gitu, dan nyetir itu mungkin untuk sebagian orang aku udah bisa ya, tapi di sini aku beraniin diri untuk menyetir, akhirnya bisa, guys. Jadi itu hal yang aku rasa pencapaianku dalam hidup ini. Kalau nggak ke Australia mungkin dari dulu nggak bisa nyetir mungkin agak lama gitu, atau harus beli mobil dulu. Nah, mobil yang aku beli itu cuma 20 jutaan di sini. Jadi aku sangat bersyukur bisa ke Australia dengan visa WHV. Nah, selanjutnya aku udah bahas ya tentang rent di Australia sama tetek bengeknya lah tentang rent. Nah, sistem rent di sini tuh bisa nyewa kamar di suatu rumah, guys. Jadi kalian nyewa di suatu rumah kamar. Nah, dengan aku pindah-pindah tempat, pindah-pindah rumah, istilahnya pindah-pindah keluarga, aku bisa punya inspirasi apa kebiasaan rumah tersebut. Aku bisa lihat, oh orangnya ternyata tertata rapi gitu, suka tanaman, atau dapurnya kayak model gini, efektifnya gini, atau misalkan oh isi kulkasnya kayak ini, atau isi toiletnya gini, cara mereka maintenance rumahnya kayak ini. Jadi pernah ada satu rumah yang aku datangi gitu, dia very back to nature ya. Kalau misalkan dia bersih-bersih pakai vinegar, white vinegar untuk dapur, sangat menjauhi chemical gitu kan. Kayak rumah yang aku sekarang ini, rumahnya cukup bagus, kayak banyak tanamannya. Jadi kita punya inspirasi lah dengan kebiasaan mereka, dengan tata letak mereka kayak begitu, guys. Jadi pindah-pindah rumah itu sebenarnya ada negatifnya juga ya, kayak capek, tapi ada positifnya juga. Kita bisa punya referensi kalau misalkan kalian mau punya rumah baru gitu, bangun rumah, oh kayak ini harus ada sunroofnya, mungkin harus tanamannya luas, pekarangannya luas. Jadi seperti itu, guys. Nah, selanjutnya adalah ya tentunya dapat uang, penghasilan yang banyak ya. Walaupun memang uang bukan segalanya, tapi uang itu bisa mewujudkan mimpi kalian satu persatu, guys. Kayak aku bisa hair transplant, aku bisa kirimin uang ke adekku tiap bulan, aku bisa bantu orang tua aku kalau misalkan dia ada masalah keuangan tentunya. Aku bisa bantu saudaraku mungkin. Aku juga bisa kalau misalkan ada teman nikah dan sebagainya, bisa nyumbang-nyumbang gitu. Nah, hal itu yang buat kalian yang punya keinginan WHV atau keluar negeri, ya pasti tujuannya ya sama, karena pengen merubah nasib, pengen punya aset investasi, mungkin kalian punya hal yang kalian mau beli, ada kalian wujudkan gitu ya. Why not? Kayak WHV ini walaupun ya di sosial media kesannya bagus ya, kayak meromantisasi, ya memang seperti itu, guys. Tapi mungkin kalian bisa cermati penjelasanku yang di awal mengenai struggle yang aku alami selama WHV ini banyak banget, guys. Kayak ke titik ini tuh susah banget, susah yang kayak berbulan-bulan, guys, berbulan-bulan kalian harus menderita gitu. Mungkin ada sih yang kayak sebulan 2 bulan itu langsung stable ya, tapi aku yang harus berbulan-bulan, harus bisa beradaptasi di dunia ini sendiri. Dan ya teman come and go, kayak ya teman datang dan pergi gitu, kayak ya gitulah. Nah, itu aja video kali ini tentang review setahun kerja di Australia dengan visa WHP. Nah, buat kalian yang suka video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. I'll see you next vlog. Bye.